Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat rahimakumullah, selamat datang di dalam video kali ini. Semoga kita semua diberikan panjang umur, sehat badan, dijembarkan rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat yang beriman rahimakumullah, ada sebuah maksiat yang dilakukan oleh manusia yang kebanyakan mereka tidak menyadarinya, bahwa perbuatannya dapat meruntuhkan semua ibadahnya, dapat tertolak semua ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia seorang yang ahli ibadah, ahli dzikir, ahli tahajud, ahli puasa, akan tetapi ia melakukan perbuatan ini, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ia selalu ada dalam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan murkanya Rasulullah SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munbahatul Qulub karya Al-Alamah Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani rahimahullah pada halaman 157. Di masa kenabian Nabi Muhammad SAW, dulu ada satu lelaki yang bernama Alqamah. Dia seorang yang rajin dalam ibadah, salat, puasa, dan sedekah. Namun, sewaktu-waktu ia jatuh sakit yang sangat amat parah, tepatnya dalam sakaratul maut. Namun, entah kenapa Alqamah yang taat itu kesulitan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hingga sang istri meminta tolong kepada seseorang untuk menemui Rasulullah SAW untuk menyampaikan pesan tentang keadaan suaminya kepada Rasulullah. Nabi pun mengutus Bilal, Ali, Salman, dan Amr radhiyallahu anhum untuk datang ke rumah Alqamah. Di sana mereka menyaksikan betapa Alqamah dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu kesulitan dalam mengucapkan la ilaha illallah. Lidah Alqamah seakan-akan terkunci. Mereka merasa khawatir. Mereka pun mengutus Bilal untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun bertanya, apakah Alqamah masih memiliki ayah dan ibu? Ayahnya sudah meninggal, tapi dia masih memiliki ibu yang sudah renta. Jawab Bilal apa adanya. Rasulullah pun menjawab, baiklah, temuilah ibu Alqamah, aku titip salam padanya. Jika dia masih mampu berjalan, dia bisa menghadapku. Jika tidak bisa, maka aku yang ke sana dan menyampaikan pesan Rasulullah kepada ibu Alqamah tanpa mengurangi dan menambahkan satu kata pun. Lebih baik aku yang menemui Rasulullah, ucap ibu Alqamah, meski sedikit tertatih-tatih dengan tongkat sebagai penyangga. Ibu Alqamah menemui Rasulullah SAW. Dia mengeluhkan salam dan langsung disambut oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun berkata, apakah bisa ibu menceritakan tentang keadaan Alqamah yang sebenarnya? Kenapa dia kesulitan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal setahu saya dia seorang yang rajin lagi taat? Ibu Alqamah pun menjawab, karena aku murka kepadanya ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, adakah engkau alasan kenapa engkau murka terhadap Alqamah? Karena Alqamah sudah menyakitiku. Dia benar-benar menantangku demi menuruti kemauan istrinya. Rasulullah pun mengangguk-angguk kepala, tanda mengerti bahwa Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena murka dari ibunya sendiri. Kemudian Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu-kayu untuk membakar tubuh Alqamah. Ya Rasulullah, kenapa engkau
membakar tubuh putraku di depan mataku. Bagaimana perasaanku nanti? Tanya Ibu Alqamah. Ya, bagaimanapun seorang ibu mana yang bisa melihat putranya sendiri dibakar di depan matanya. Wahai Ibu Alqamah, sejatinya siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukannya selama ini tidak dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terhalang akan siksamu. Kebajikan yang dilakukan jadi tidak berguna dan tak bisa membantu menyelamatkan dari api neraka. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, engkau harus merelakan apa yang telah Alqamah lakukan. Baiklah Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika putraku akan masuk neraka karena diriku. Ibu Alqamah mengucap sungguh-sungguh. Lalu Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah, memastikan apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau belum. Karena sang ibu jika mengatakan kata itu hanya karena malu, bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun ternyata Ibu Alqamah sungguh tulus telah memaafkan putranya, karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, Bilal mendengar Alqamah telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberi tahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada keadaan Alqamah itu. Tentang lidah Alqamah yang terkunci tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat karena mendapat murka dari ibunya. Bahwa semua amal yang dilakukan olehnya tidak dapat menolong karena murka sang ibu kepada anaknya. Dan hari itu setelah Ibu Alqamah memaafkan Alqamah, ia pun kembali ke rahmatullah, kemudian dimandikan, dikafani, dan disolatkan oleh Rasulullah SAW. Setelah dikuburkan, Nabi Muhammad SAW berkata, wahai sekalian kaum Muhajirin dan Ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat dan sekalian manusia, Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya serta mendapat ridhonya. Karena ridho Allah tergantung pada ridhonya dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Sahabat rahimakumullah, inilah dosa yang membuat semua amalan ibadah-ibadah yang lain tertolak, yaitu tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Semoga kita semua bisa dapat ridhonya dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tua kita. Baik sahabat rahimakumullah, demikian kisah tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.